Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali pada hari ini dalam berkat Tuhan yang menuntun kita sehingga kita boleh ada dalam keadaan terpelihara oleh berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita hari ini berada di hari Minggu dan banyak gereja saya tahu menyiarkan secara langsung ibadah-ibadah karena memang kita belum dapat untuk bersekutu seperti biasa di dalam gedung gereja. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa firman Allah tidak dibatasi oleh dinding bangunan gereja. Firman Allah tidak dibatasi oleh keadaan, kondisi, bahkan kondisi yang kita alami pada hari ini. Firman Allah akan terus diberitakan, dikumandangkan kepada banyak telinga, supaya banyak orang diberkati, termasuk Anda yang ada di rumah atau di mana saja Anda ada pada hari ini mendengarkan siaran live streaming dari ibadah kami. Diberkati saudara pada hari ini. Puji Tuhan, saya senang sekali berbagi tentang kebenaran firman Allah dan saya tidak pernah jemu untuk dapat melayani saudara. Mari saudara kita melihat dan mendengar bagian firman Allah. Saya memberi judul atau tema dari renungan kita pada hari ini yaitu awal jalan keluar. Karena banyak orang pada hari ini ditimpa dengan masalah, persoalan hidup dan kebingungan bagaimana caranya supaya bisa luput dari masalah hidup. Bagaimana caranya supaya bisa lolos, bisa keluar dari begitu banyaknya persoalan yang harus kita hadapi. Tapi percaya Tuhan adalah kunci jawaban dari setiap masalah hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita, membaca di dalam Injil Markus pada pasal yang ke-8 pada ayat yang pertama. Injil Markus pasal 8 mulai dari ayat yang pertama. Puji Tuhan. Saya membaca bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada pula orang-orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Sekali lagi, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Puji Tuhan, saudara akan menemukan kisah yang hampir mirip, yaitu bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang pada Injil Markus juga pada pasal 6 dari ayat 37 sampai ayat 38. Nah, baik, saya lanjutkan bagian ini. Saudara, waktu kita membaca kisah yang kita sudah baca tadi, ada satu masalah, ada satu persoalan, yaitu persoalannya ialah bagaimana caranya memberi makan banyak orang. Bagaimana caranya memberi makan 5.000 atau memberi makan 4.000 orang. Jumlah yang begitu banyak, jumlah yang begitu besar. Bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan tidak ada makanan. Dan tempat itu adalah tempat yang jauh. Tempat itu adalah tempat di mana tidak ada banyak orang menjual makanan. Nah, ini persoalannya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bagian apa yang disampaikan oleh firman Allah. Kalau saya membaca bagian ini, saya berpikir, saya merenung,
Apakah memang benar sedemikian besar, sedemikian rumit persoalan yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya, sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sanggup untuk memberi makan sekian ribu orang? Kalau saya pikir-pikir, saudara, Tuhan mampu untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada, sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan yang omnipoten. Dia Allah yang memiliki kemampuan untuk mengadakan hal-hal yang mustahil. Dia adalah Allah yang mampu untuk mengadakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dia mampu untuk membuat sesuatu yang sukar, yang sulit menjadi mudah dan gampang. Termasuk persoalan-persoalan saudara, termasuk persoalan-persoalan rumah tangga saudara. Bahkan saudara ada di dalam keadaan yang pelik sekalipun, Tuhan bisa buat mudah, sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya pendeta? Kami harus memulai ini semua. Bagaimana caranya pendeta? Kami harus memulai supaya mendapatkan penyelesaian dari begitu banyak persoalan-persoalan hidup. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya menemukan beberapa kunci jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapi kita manusia di bawah kolong langit ini, berdasarkan kisah dari cerita yang kita baca ini, yaitu ada dua, saudara, ya, ada dua jalan keluar, di mana jalan keluar dimulai. Ada dua. Yang pertama adalah dari diri kita. Jadi persoalan akan mampu kita atasi, dan itu semua berawal dari diri kita. Ya, jalan keluar tidak dimulai dari pendeta. Jalan keluar tidak dimulai dari gembala kita. Ya, persoalan-persoalan hidup tidak mampu dipecahkan, dan itu dimulai dari teman kita, diawali dari saudara kita, dari keluarga kita. Tapi itu semua diawali dari diri kita sendiri. Ya, dari kehidupan kita. Jadi kalau ingin mengalami perubahan hidup, semua diawali dari diri kita, bukan dari orang lain. Bukan dari pendetanya, bukan dari gembalanya, bukan dari kenalan kita, dari istri kita, atau dari suami kita, anak-anak kita. Tapi semua dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jadi saudara, awal dari jalan keluar, pelajaran pertama, yaitu dimulai dari diri kita. Haleluya. Jadi tidak dimulai dari orang lain, itu harus dimulai dari diri kita. Saudara, pada beberapa kasus, pada beberapa kejadian yang kami alami, yang kami lihat, ya, di dalam pelayanan, ada banyak orang berkata, pendeta, saya tidak punya pekerjaan. Bagaimana ya? Ya, saudara, kalau Anda tidak punya pekerjaan, lalu Anda hanya bergantung kepada orang lain, ya, pendeta Anda berdoa, seluruh jemaat di dalam gereja berdoa dan bergumul bagi Anda, tapi Anda cuma tidur di rumah, Anda santai-santai di rumah, Anda tidak bergerak mencari pekerjaan, mencari kesibukan. Nah, ini bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan? Anda bisa menemukan satu pekerjaan yang bisa menafkahi Anda. Anda butuh upaya, Anda butuh usaha, sehingga Tuhan yang akan membukakan jalan. Kita mengerjakan bagian kita, dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya bagi kita. Kalau kita cuma malas tidur-tidur di rumah, bagaimana pekerjaan bisa datang kepada kita? Kita berdoa tapi ada tindakan untuk mencari pekerjaan. Kita berdoa dan ada tindakan untuk memulai usaha, supaya Tuhan dapat memberkati dan membukakan pintu berkat di dalam hidup kita. Ya, jadi semua itu dimulai dari hidup kita. Ada orang berkata, pendeta, biaya hidup kami besar, gaji kami sebulan tidak cukup. Saudara, semua itu dimulai dari kita. Ya, karena gengsi kita terlalu besar, selera hidup kita terlalu tinggi, sehingga pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi saudara, kita harus memulai dari hidup kita. Manajemen keuangan kita harus dibenahi. Cara hidup kita, selera kita harus kita atur. Saudara, yang membuat hidup ini menjadi mahal adalah gengsi hidup kita. Dan yang membuat hidup ini menjadi murahan karena hawa nafsu. Banyak orang rusak hidupnya karena hawa nafsu, sehingga dia menghancurkan hidupnya dan masa depannya karena hawa nafsu.
Dan yang membuat hidup ini menjadi mahal, biaya hidupnya menjadi mahal, hanya karena gengsi. Jadi saudara, kita berpikir dengan baik pada hari ini. Semua persoalan hidup ini akan terpecahkan apabila kita memulainya dari hidup kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau saudara membaca pada bagian Injil Markus pada pasal yang ke-6, pada ayat 37, Yesus berkata begini, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Jadi tanggung jawab ada kepada murid-murid, dimulai dari diri mereka. Tidak dimulai dari orang lain, tidak dimulai dari Yesus, tidak dimulai dari orang-orang yang berkumpul ada di sana. Tapi mereka harus memulai satu tindakan sehingga persoalan memberi makan banyak orang mampu diatasi. Saudara, persoalan ini akan mampu kita selesaikan, persoalan-persoalan hidup kita setiap hari, apabila memulainya dari diri kita. Ada orang berkata, pendeta, suami saya tidak betah di rumah. Iya, bagaimana dia mau betah di rumah ketika dia pulang dari kantor, pulang dari tempat pekerjaan? Dia mendapati kita yang ada di rumah, para istri yang ada di rumah belum mandi, masih bau ikan, masih bau cumi, ya, masih bau bawang, bau kunyit, bau merica. Mungkin suami akan berpikir, ini istri atau pasar ikan, ya. Sedangkan perempuan-perempuan yang dia ketemu di tempat pekerjaan semua bau wangi, bau parfum. Saudara, persoalannya ada pada kita. Ya, cantik itu kan relatif, tetapi menarik itu adalah satu hal yang wajib harus ada. Kalau cantik itu relatif, ya, saya bilang bagus, mungkin orang lain bilang tidak. Tapi menarik, walaupun Anda mungkin tidak tampan bagaikan seorang aktor kawakan, mungkin Anda tidak cantik bagaikan seorang artis ternama, tapi hidup kita harus menarik. Paling tidak di pandangan suami kita, kita tampil menarik. Di pandangan istri kita, kita tampil menarik. Tapi kalau dia pulang dari tempat pekerjaan, kita belum mandi, bagaimana dia bisa betah di rumah? Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, semua persoalan-persoalan harus dimulai dari kita. Jangan menunggu orang lain berubah, lalu kita tidak berubah. Inilah masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini. Ada orang berkata, pendeta, saya susah lepas rokok, minuman keras, judi. Bagaimana bisa lepas dari rokok? Karena kita tidak ada upaya untuk lepas dari sana. Lalu kita juga masih ada di tengah komunitas orang yang senang merokok. Ya, kita cium asapnya, kita hirup asapnya. Kita ada di tengah para pemabuk, peminum. Kalau Anda ingin lepas dari hal yang demikian, Anda harus keluar dari komunitas-komunitas yang dapat menarik atau membangkitkan selera Anda, selera masa lalu Anda yang kotor itu. Anda ingin berhenti judi, tapi Anda berdiri dan nonton orang yang sementara main judi. Iblis akan berbisik dan dia akan memancing Anda untuk berbicara atau melakukan hal-hal yang sebenarnya Anda ingin tinggalkan. Tapi iblis akan tarik kembali Anda untuk masuk di dalam jebakannya. Jadi semua itu dimulai dari hidup kita. Kalau kita tidak ada upaya untuk memulainya dari diri kita sendiri, ini banyak hal yang akan kita alami. Persoalan makin hari makin menumpuk karena kita menunggu orang lain berubah, kita tidak berubah. Kita menunggu situasi sana berubah, tapi dari diri kita tidak ingin memulai. Yesus berkata, kamu harus memberi makan. Semua dimulai dari diri kita. Jangan tunggu orang lain berubah. Ya, memang istri kita cerewet. Ya, mungkin dia satu pribadi yang kurang menyenangkan, tapi kalau kita berubah, biarkan hatinya dijamah oleh Tuhan dan dia akan berubah. Suami yang keras, suami yang kasar, ketika dia tidur, Anda memulainya dengan menumpangkan tangan di kepalanya. Ketika dia sementara tidur, Anda berdoa,
sambil membelai kepalanya. Ya, Anda berdoa, Tuhan jamah kehidupan suami saya dan dia boleh mengalami perubahan. Tapi Anda berdoa di dalam hati. Jangan Anda tengking dia sementara dia tidur. Nanti dia bangun, bisa-bisa dia tampar Anda. Ya, kita berdoa di dalam hati sambil belai dia, padahal dia tidak tahu. Ya, sang istri sementara menumpangkan tangan dan berdoa, meminta supaya Tuhan jamah. Sambil itu kita pun juga berubah. Kalau kita berubah, dia juga akan berpikir, dia juga akan mengalami satu perubahan. Tapi kalau dia kasar, kita juga kasar. Setiap hari akan ada perang di dalam rumah, dan Anda tidak akan pernah melihat perubahan di dalam rumah tangga Anda. Jadi saya berkata kepada saudara, ingin melihat jalan keluar, mulailah dari diri Anda. Dari diri kita berubah, baru yang lain akan berubah. Apa yang tidak mampu kita lakukan, biarkan Tuhan yang mengatasi itu bagi kita. Kita percaya segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara kekasih, jadi kuncinya adalah dimulai dari diri kita. Hal yang kedua, dari mana persoalan dapat diselesaikan? Yang pertama dimulai dari diri kita, dan yang kedua dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi di hari-hari ini, semua akan mampu kita selesaikan, akan mampu kita atasi apabila saudara dan saya memulainya dari apa yang kita miliki. Nah mungkin sampai di sini Anda belum mengerti, tapi mari kita melihat bagian dari firman Allah ini. Yesus berkata kepada mereka pada Injil Markus pada pasal 6 pada ayat yang ke-38, ayat itu berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Saudara, jadi Yesus seolah-olah memberi challenge kepada mereka, satu tantangan, berapa yang ada padamu? Hari ini kalau saudara punya persoalan, Yesus bertanya kepada saudara, apa yang saudara miliki? Hari ini kalau saudara punya pergumulan yang besar, Yesus bertanya kepada saudara, apa yang saudara punya? Apa yang saudara miliki hari ini? Mungkin ada yang berkata, ya Tuhan, saya cuma punya uang. Tapi saya jawab, uang tidak bisa menolong kita pada waktu susah. Uang tidak bisa menjawab banyak dalam persoalan-persoalan hidup. Mungkin saudara berkata, pendeta, saya uang tidak ada tapi saya masih sehat, masih kuat. Saudara, kesehatan, kekuatan juga terbatas. Ya, saudara mungkin berkata, pendeta, saya tidak punya uang tapi saya punya kenalan di sana, saya punya kenalan di situ. Saya punya kenalan orang besar, pejabat, orang berpengaruh, mungkin dia bisa bantu saya. Saudara, manusia terbatas bisa menolong kita. Bahkan firman Allah berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa yang ada dalam diri saudara? Sebab dengan modal itu kita akan memulai untuk keluar dari masalah hidup. Apa maksud Tuhan? Dari apa yang ada di dalam diri kita. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu punya? Lalu mereka menjawab, di sini hanya ada 7 ketul roti. Di sini cuma ada 7 roti, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Itu yang mereka punya. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Allah ditulis di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yesus sementara menerangkan dalam perikop kisah ini, menerangkan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang ditabur. Lalu Yesus memakai perumpamaan. Murid-murid berkata, mengapa engkau berbicara menggunakan perumpamaan?
maka ada ayat ini, ada perkataan ini yang disampaikan oleh Yesus. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Saudara, ayat ini berbicara tentang pengenalan atau pengertian akan firman Allah. Sebab mengerti akan Tuhan itu sama dengan mengerti tentang makna hidup. Kalau orang mengerti firman Allah, maka orang akan mengerti inti dari kehidupan. Tapi kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, ini banyak orang terjebak. Mereka akan membuat satu asumsi, membuat satu kesimpulan, membuat sebuah dugaan bahwa kehidupan itu kalau banyak uang, kehidupan itu kalau ada di dalam kemewahan, kehidupan itu kalau semua ada, makan, minum, uang banyak, sehat, itulah kehidupan. Tapi kalau orang mengerti firman Allah, orang mengerti tentang Tuhan, dia akan mengerti makna kehidupan. Sekali lagi, makna kehidupan. Kalau ada firman Allah, inilah yang Tuhan maksudkan kepada kita. Apa yang ada padamu pada hari ini? Kalau saudara punya persoalan banyak, lalu saudara punya firman Tuhan juga melimpah dalam hidup saudara, saya jamin saudara akan tetap kuat berdiri di tengah masalah. Kalau saudara punya pergumulan besar, namun saudara memiliki firman Allah, firman Allah adalah kekuatan yang besar untuk menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang besar. Kalau punya firman Allah. Tapi betapa malangnya hidupmu kalau engkau tidak punya firman Allah. Engkau tidak punya firman Tuhan. Dengan apa engkau hadapi persoalan-persoalan hidupmu? Mau mulai dari mana, mengakhirinya bagaimana, kita tidak tahu. Sebab tidak punya firman Tuhan. Tidak ke gereja. Kalau toh ada di gereja tidak dengar khotbah. Di rumah lebih banyak baca koran daripada baca Alkitab. Di rumah lebih banyak membaca status orang lain daripada membaca Alkitab, firman Tuhan. Padahal program Alkitab ada di handphonenya. Kita sebenarnya gampang untuk menemukan firman Allah. Dan kalau kita sadar firman Allah itu penting, itu adalah modal untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup, maka saudara akan selalu membekali hidup dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah membekali hidup dengan firman Allah, betapa malangnya nasibmu, betapa malangnya engkau. Engkau akan menjadi orang yang tidak punya jalan keluar di tengah masalah hidup yang besar. Miliki firman Allah di dalam hidupmu. Ya, saudara, kalau orang mengerti tentang kehidupan, orang kaya dengan firman Allah, otomatis dia punya banyak kekuatan untuk luput dari persoalan-persoalan hidup. Itulah modal. Jadi saudara, untuk mengatasi persoalan dalam hidup kita, itu dimulai dari dengan apa yang kita miliki. Kalau Anda punya firman Allah, itu modal awal yang baik untuk keluar dari masalah hidup. Kalau Anda punya firman Allah. Tapi kalau Anda tidak punya firman Allah, celaka bagi kita. Firman Allah adalah modal utama. Tidak heran di dalam Alkitab, kalau kita membuka dalam Injil Lukas pasal 10 pada ayat 41, kita mengerti bahwa firman Allah adalah merupakan modal kita yang sangat berharga. Lukas 10 ayat 41. Mampirlah Yesus di rumah dari Maria dan Marta. Lalu kita membaca bagian ayat ini, ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dengar baik saudara, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Saudara, Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Dia bolak-balik sibuk di dapur untuk menyiapkan satu hidangan karena Yesus tamu di rumahnya. Tapi Yesus bandingkan sikap dari Marta dengan respon dari Maria. Apa itu? Maria duduk di kaki dari Yesus dan dia mendengarkan sabda Tuhan. Dia mendengarkan Yesus bicara. Dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau Anda jaga kesehatan, penyakit satu saat bisa merenggut kesehatan kita. Dan kalau kita mati lagi di dalam dosa, Anda masuk neraka. Kalau Anda mengumpulkan harta dunia, uang yang banyak, pencuri datang dan dia ambil seluruh harta kita, uang kita. Tapi tidak ada pencuri datang ke dalam rumah kita dan curi firman Tuhan di dalam hati. Tidak ada. Tidak ada perampok masuk di dalam rumah kita lalu dia berkata, jangan bergerak, angkat tangan, mana firman-Mu? Tidak ada pencuri datang masuk di dalam kamar kita dan dia todongkan senjata. Lalu dia berkata, mana firman-Mu, semua yang ada di kepala, di hati, serahkan sama saya. Tidak ada. Kecuali iblis bisa mencuri. Kumpul firman Allah yang banyak. Karena itu modal kita untuk keluar dari masalah hidup. Maria telah mengambil cara ini. Maria telah memilih cara yang paling tepat, yang dia anggap inilah cara yang paling luar biasa. Duduk dan dia perhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus, karena dia tahu dari firman Allah ada kekuatan. Dari firman Allah ada penghiburan. Dari firman Allah ada damai sejahtera. Dari firman Allah ada jalan keluar. Dari firman Allah ada kesembuhan, ada pemulihan. Itu kekuatan firman Allah. Banyak orang di hari Minggu ini masih kerja, sibuk cari nafkah. Ya, tidak berdosa kalau Anda kerja juga di hari Minggu. Asal jangan lupa Anda beribadah kepada Tuhan. Karena memang dinamika dunia milenium pada hari ini, seolah-olah kita tidak punya lagi waktu untuk beristirahat. Disita waktu kita untuk bekerja. Tapi kalau Anda memberi seluruh waktu hidupmu untuk bekerja dan mencari uang, mencari nafkah, Anda kejar harta dunia dan melupakan harta, Anda akan mati binasa. Maria memilih satu tempat di kaki Tuhan. Dengar firman Allah. Dia kumpul firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sebab dari sana ada penghiburan. Dari sana ada kekuatan. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa keluar? Bagaimana kita bisa punya kekuatan kalau firman Allah tidak ada dalam hidup kita? Bagaimana Anda bisa punya pertolongan kalau firman Allah tidak ada? Bagaimana Anda bisa alami kesembuhan kalau tidak ada firman Tuhan? Bagaimana Anda alami mujizat kalau firman Tuhan tidak ada? Bagaimana Anda bisa luput dari kebinasaan hidup kalau tidak punya firman Allah? Kumpul firman Allah. Amsal berkata, tulis firman Allah di hati, kalungkan itu pada lehermu, engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kemurahan Allah ditujukan kepada Anda, ada jalan keluar. Kalau hati Tuhan diarahkan kepada Anda, persoalan beres. Asal ada firman Tuhan. Ini modal kita. Saudara, di dalam Alkitab tidak sembarang untuk menulis angka, menulis kisah, cerita. Tuhan menempatkan. Tapi saya tidak ingin berandai-andai kepada saudara. Jika ada 5 roti dan 2 ikan, maka ada satu jumlah yang kita dapatkan, yaitu 7. Bicara tentang kesempurnaan.
Ada 7 roti. Bicara juga tentang kesempurnaan. Kesempurnaan firman Allah yang mampu untuk menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kita. Arahkan mata imanmu kepada firman Tuhan. Jika mata imanmu diarahkan kepada firman Allah, Anda sementara menyelesaikan sebagian dari persoalan hidupmu, dan sebagian lagi nanti Tuhan yang kerjakan. Jika Anda mengarahkan perhatian pada hari ini, telinga Anda tertuju kepada firman Allah, kepada setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan manapun itu yang dipakai oleh Tuhan, Anda sementara menyelesaikan sebagian dari perjalanan pergumulan hidupmu karena firman Allah ada di dalam hidup saudara. Dan biarkan Tuhan menyelesaikan sepenuhnya dengan sempurna di dalam hidupmu. Saya bicara kepada Anda, sebab dari banyak pengalaman hidup, firman Allah tidak bisa dibantahkan kekuatannya. Firman Allah adalah modal untuk keluar dari persoalan hidup. Uang tidak bisa menjamin, kekuatan tidak bisa menjamin, kesehatan, jabatan, kedudukan, stamina hidup kita tidak bisa menjamin selain firman Allah. Ini kekuatan kita. Gereja hanya bisa berdiri di atas firman Allah yang kuat. Orang percaya hanya bisa berdiri dan melihat ke depan dengan kekuatan dasar firman Allah. Jangan pernah membangun hidup ini dengan kekuatan duniawi, dengan harta dunia, apapun itu, Anda akan selesai. Tapi kalau Anda membangun hidup ini dengan firman Allah, engkau adalah orang yang paling aman di dunia. Karena firman Allah bagaikan gunung batu kekuatan yang memberikan kita perlindungan dan kekuatan jaminan hidup. Bahkan di tengah keadaan pelik sekalipun, firman Allah mampu memelihara hidupmu. Sebab firman Allah lebih dari hidup. Iblis berkata, setan bicara kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, kalau engkau Tuhan, ubah batu-batu ini jadi roti. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti, bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini modal kita. Berapa banyak firman Tuhan yang masih ada di dalam hidup kita, yang masih ada di kepala kita, yang masih ada di dalam hati kita. Dia memenuhi semua ruang hati kita. Berapa banyak firman Allah pada hari ini yang engkau punya. Itu modal awal. Kalau engkau tidak punya firman Allah, engkau adalah orang yang paling miskin di dunia. Bahkan engkau adalah orang yang paling miskin, yang tidak punya modal untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Maka hari ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, semua yang ada di rumah, percaya Tuhan mampu untuk menyelesaikan banyak hal yang luar biasa dari hidup kita. Puji Tuhan.